Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan saat proses pembelajaran oleh seorang guru adalah: yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE; yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau SPI; yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM; yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB; yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK; yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual; dan yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif atau SPA. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Ada beberapa macam metode pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode sosiodrama. Pertama yaitu metode ceramah, merupakan salah satu strategi pembelajaran di mana seorang guru menyampaikan informasi kepada muridnya. Yang kedua, metode demonstrasi, artinya di mana guru menggunakan contoh langsung untuk menjelaskan konsep atau prosedur kepada para peserta didik. Yang ketiga itu metode sosiodrama, artinya strategi pembelajaran yang melibatkan aksi atau permainan peran dalam konteks sosial atau kelompok. Selanjutnya itu, adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori ini yaitu yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Adapun kekurangan strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa metode pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama metode diskusi, metode tanya jawab, metode resitasi, dan metode eksperimen. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Sedangkan kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry yaitu memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyelesaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya itu kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Pemecahan masalah dapat menangkan kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Sedangkan kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Materi pelajaran tidak disajikan begitu saja pada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Sedangkan kekurangannya yaitu
Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif, merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Kelebihan strategi pembelajaran kooperatif yaitu memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Adapun kekurangannya yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Sedangkan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual yaitu proses pembelajaran ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mendorong konflik atau situasi yang problematis. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Kelebihan strategi pembelajaran afektif yaitu yang pertama, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran afektif yaitu yang pertama, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya fakta yang dapat mempengaruhi sikap seseorang. Yang kedua, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Itulah tadi materi tentang macam-macam strategi pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.